Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Alfariani. NIM saya 2020 1312. Prodi saya D3 Perhotelan di kampus Pondok Cabe. Sekarang saya mau menjelaskan tentang perbedaan equipment dan utensil yang ada di bagian pastry. Jadi, equipment itu adalah alat-alat besar yang tidak bisa dipindahkan atau sangat sulit dipindahkan, baik yang menggunakan tenaga listrik maupun yang tidak menggunakan tenaga listrik. Kalau utensil itu adalah alat-alat kecil yang mudah dipindahkan, baik yang menggunakan tenaga listrik maupun tidak menggunakan tenaga listrik. Contohnya, kalau equipment itu, contohnya itu ada ingredient rack. Ingredient rack itu rak untuk menyimpan bahan-bahan. Contohnya kayak gini. Lanjut lagi ada marble table, meja mermer untuk mengolah coklat dan lain-lain. Itu biasanya ada di bagian pastry. Contohnya kayak gini. Lanjut lagi ada working table, meja kerja yang terbuat dari stainless steel agar tidak berkarat. Contohnya kayak gini. Dough mixer itu untuk membuat adonan roti yang berskala besar. Contohnya kayak gini. Vendor, alat pembagian untuk roti, untuk roti sweet. Contohnya kayak gini. Dough sitter itu alat untuk menipis adonan yang biasanya digunakan dalam bakery, biasanya untuk adonan croissant dan lain-lainnya. Contohnya kayak gini. Ada lagi yang namanya proofing cabinet, alat untuk membantu mengembangkan adonan bread. Dan ada lagi yang namanya oven, alat untuk memanggang. Contohnya kayak gini. Lanjut lagi ada cooling rack, rak untuk mendinginkan produk yang baru matang. Contohnya kayak gini. Lanjut, ada yang namanya bread slicer. Bread slicer, alat untuk mengiris roti atau toast roti tawar. Stove itu kompor untuk memasak. Dan ada yang sink. Sink itu tempat untuk menyuci peralatan atau pot, pan, wok, dan lain-lainnya. Itu biasanya ada di bagian pastry ataupun ada di bagian bakery. Ada yang namanya walk-in refrigerator. Itu kamar pendingin atau kulkas yang suhunya dapat diatur untuk menyimpan bahan yang mudah rusak. Misalkan utensilnya, untuk bagian yang kecil-kecilnya itu, utensilnya itu ada yang namanya balloon wicks. Balloon wicks itu adalah alat pengocok telur ataupun alat mengocok adonan manual yang terbuat dari stainless steel. Dan lanjut lagi ada glass scale. Glass scale atau measurement. Itu yang digunakan untuk mengukur bahan-bahan cair yang biasanya kayak mengukur susu atau mengukur air. Itu biasanya pakai itu. Dan di bakery dan pastry wajib ada spatula, alat untuk meratakan atau menghalus adonan kue. Ada lagi yang namanya scrooper, itu alat untuk mengerok adonan yang lengket di meja atau di mixer. Itu yang biasanya digunakan untuk adonan dough atau roti. Ada lagi yang namanya whisking bowl. Itu adalah mangkuk yang
digunakan untuk mengocok adonan yang biasanya terbuat dari stainless steel atau kaca agar mudah dicuci atau dipanaskan. Dan ada lagi yang namanya rolling pin. Rolling pin itu gunanya untuk memipihkan adonan yang terbuat dari kayu ataupun yang terbuat dari plastik. Ada lagi yang namanya pastry cutter. Pastry cutter itu untuk pemotongan adonan yang berbentuk pisau beroda. Dan ada lagi yang namanya Danish pastry cutter. Danish pastry cutter itu serupa dengan pastry cutter, tetapi kalau Danish pastry cutter itu jumlahnya dia lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk memotong adonan dalam jumlah yang banyak sekaligus dan dapat dilebarkan sesuai bentuk adonan yang kita mau. Dan ada lagi yang namanya pastry bag. Pastry bag itu plastik atau kain yang berbentuk segitiga atau yang biasanya kita sebut piping bag. Ada lagi yang namanya piping top. Piping top itu squid yang biasanya berbentuk macam-macam yang digunakan untuk menghias kue tart atau menghias kue ulang tahun ataupun pernikahan yang terbuat dari stainless steel. Baking tray itu adalah loyang besar yang digunakan untuk alas saat mengoven adonan. Dan ada lagi brioche mold atau loyang roti untuk roti brioche yang ada lagi pie mold, loyang untuk pie yang terbuat yang berbentuk bulat tapi bergelombang kecil gitu. Dan yang terakhir ada can opener. Can opener itu adalah pembuka kaleng yang biasanya digunakan di pastry ataupun di bakery. Jadi kesimpulannya adalah kalau equipment itu adalah barang-barang besar yang terdapat di pastry ataupun di bakery, dan untuk utensilnya itu adalah barang-barang kecil yang biasanya digunakan menggunakan manual ataupun menggunakan listrik. Tapi kebanyakan kalau utensil itu menggunakan manual. Dan untuk equipment itu karena dia berbentuk dengan besar, itu biasanya dia menggunakan tenaga listrik. Sekian dari saya, terima kasih.